Rizky Fauzia. Nama saya Rizky Fauzia. Ya, kami dari kelompok 5, kelas 11 IPA 6. Nah, buat bagian B-nya itu ada dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Nah, yang pertama itu ada prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Nah, pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yang rumusan tersebut merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara suatu sila dan sila lainnya, yang senada dengan ungkapan moto negara yang menyatakan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berlakuan, yang berkebutuhan yang maha esa, yang berkeprimanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, prinsip demokrasi Pancasila menurut Utaraan Ahmad Sanusi terdiri atas 10 pilar konstitusional Indonesia. Nah, jadi poin-poinnya itu ada yang pertama, pilar demokrasi yang berkebutuhan maha esa, terus demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, terus ada demokrasi dengan rule of law, terus demokrasi dengan pemisah kekuasaan negara, terus demokrasi dengan hak asasi manusia, yang ketujuh ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yang kedelapan ada demokrasi dengan otonomi daerah, yang kesembilan ada demokrasi dengan kemakmuran, dan yang kesepuluh ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu seperti yang tadi saya udah bilang, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berlakuan. Nah, itu tuh punya 3 karakter. Nah, 3 karakter itu bakal dibacain sama Aura. Silakan Aura. Jadi 3 karakter itu yang pertama, cita-cita kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berperan dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, cita-cita bermusyawaratan memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Yang ketiga, cita-cita hikmat kebijaksanaan merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Dan selanjutnya bakal dijelaskan oleh Kandungan nilai moral demokrasi Pancasila. Yang ke-1, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, orang lain. Kandungan nilai moral demokrasi Pancasila. Yang ke-1, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kedua, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang ketiga, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang keempat, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Question 2, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Pada bagian sebelumnya telah dibahas secara singkat karakteristik demokrasi Indonesia. Hal ini akan memunculkan suatu anggapan dalam benak kita bahwa negara kita adalah negara demokrasi dalam sudut pandang normatif. Demokrasi merupakan suatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenai ungkapan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949 pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada fungsinya yang pelaksanaannya demokrasi baru terbatas pada fungsinya yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasinya dan kondisi
yang tidak memungkinkan hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap. Lalu di sini ada yang B, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian UUD. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan konstitusi RIS pada tahun 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kedua, pergantian konstitusi RIS dengan UUD sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai 1509. Lalu ada yang C, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dalam kembali kepada UUD 1945. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Lalu ada karakteristik utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan sistem pertanian. Yang kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat, gotong royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Yang ketiga, hak dasar manusia menjadi lemah. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Dan yang terakhir, yang kelima, ada sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang D, ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut ini dipaparkan karakteristik demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Yang pertama, ada rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi. Yang kedua, ada rekrutmen politik bersifat tertutup. Yang ketiga, ada pemilihan umum. Dan yang terakhir, ada pelaksanaan hak dasar warga negara. Yang E akan dijelaskan oleh. Dan yang E, ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada Orde 1998 sampai sekarang. Yang dilakukan Presiden Habibie merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan di negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu dengan karakteristik berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Yang pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Dan yang kedua, ada rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Yang ketiga, ada pada rekrutmen politik pengisian jabatan politik
politik dilakukan secara terbuka. Dan yang keempat, sebagai besar hal, dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Dan yang C, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pada hakikatnya, negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk partisipasi dalam pembuatan keputusan, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. A. Persamaan kedudukan di muka umum. Hukum itu mengatur bagaimana sebenarnya penguasa bertindak. Hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu siapa saja yang bersalah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang B akan dijelaskan oleh Nancy. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berasal di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan institusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. C. Distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang baik. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. D. Kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang saat ini, yaitu beragama, kebebasan pers, kebebasan menyuarakan pendapat, dan kebebasan berekspresi. Kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak dikembangkan, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh negara. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum